Dokter Aisyah, kalau sudah menopause, apa dibutuhkan suplemen? Suplemen ini sebetulnya memang kita butuh suplemen ya sebetulnya. Kenapa? Karena gaya makan, gaya hidup kita, pola makan ini kan yang kurang banget sebetulnya dengan zaman dulu gitu. Zaman dulu kan makanan-makanan ini nutrisinya sebetulnya lebih terjaga ya zaman dulu. Kalau sekarang karena lebih banyak kolesterol, lebih banyak protein dan sebagainya ya. Makanya kita butuh suplemen terutama untuk mineral. Vitamin D ini penting banget, vitamin D. Ya, terutama untuk kita punya kekuatan tulang, kemudian imunitas. Ya, vitamin D itu penting. Ya, dan bisa didapat dari makanan sebetulnya. Tapi karena makanan kita kadang-kadang lambung kita kan semakin kita tua lambung kita agak menyusut gitu ya. Jadi kan makan nggak bisa terlalu banyak lagi. Makanya ambil suplemen vitamin D atau dari sinar matahari. Orang bilang selalu sinar mataharinya pagi hari ya. Tapi ilmuwan-ilmuwan menemukan bahwa jam 11 siang sampai jam 1 siang itu juga adalah ya bagus untuk ya kulit menyerap vitamin D gitu. Hanya memang kalau kita berjemur ya sebisanya kan dia kena langsung gitu ya. Kecuali muka barangkali daripada nanti angus gosong pakai tabir surya juga dulu gitu ya. Nah, makanya paling asik bagian punggung kita jemur-jemur dikit lah. Atau kalau ibu-ibu yang masih nyuci sendiri atau jemur sendiri, nah itu jam 11 kan udah selesai, udah kering tuh jemuran tuh kan. Nah, waktu ngangkat nah sekalian aja berjemur. Itu dari hal-hal seperti itu yang penting kita tambahkan. Yang repot lagi kalau rumah kita ya tidak ada sinar matahari masuk, itu soal vitamin D. Ya. Kemudian bagaimana dengan hormon-hormonnya? Ini masih pro kontra. Ya, ada yang mengatakan minta aja hormon estrogen sama dokter gitu kan. Ini masih pro kontra gitu. Kalau saya masih mengambil paham yang alami saja. Natural aja. Ya, kenapa? Karena kan hormon bahagia masih banyak, bukan hanya dari estrogen, progesteron. Hormon bahagia ada dari dopamin, dari serotonin, dari oksitosin, dari endorfin. Itu yang kita stimulasi. Ya, dengan cara apa ya? Diomongin. Jadi startnya mulai diomongin. Makanya dikatakan innamal a'malu binniyat, itu betul banget. Sesungguhnya amalan itu gerakan tubuh kita ini disetting dari niatan. Itu tadi dari awal tuh. Yang tadi saya sampaikan ada sistem saraf, baca basmalah, terus ngomong ya Allah saya sehat walafiat ya Allah, saya semakin kuat ya Allah, ya saya semakin bahagia ya Allah, saya semakin senang ya Allah. Dan kemudian cari juga apa yang passion kita selama ini. Senang berbagi, misalnya senang berbagi macam-macam gitu, makanan kah, atau berbagi ilmu kah yang senang ngajar barangkali, atau berbagi tulisan yang senang menulis, atau berbagi uang yang memang ada uangnya dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi kalau saya orang yang termasuk senang natural aja, ya. Karena masih pro kontra suplemen-suplemen yang hormonal. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terjawab. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Abidah Syakiroh. Kalau wanita ada menopause, apakah pada laki-laki ada juga menopause? Laki-laki nggak ada menopause, kan hormonnya nggak habis, ya, cuman berkurang. Nah, laki-laki disebutnya andropause, ya, andropause. Jadi dia ingin banyak ditemenin karena hormon testosteronnya berkurang, estrogennya ya tetap. Laki-laki jadi tambah ganteng gitu ya, tambah seneng pakai baju yang lebih bagus. Kalau dulu nggak peduli soal baju, lebih seneng wangi. Yang apalagi yang dulunya seneng wangi, tambah lagi seneng wangi, lebih seneng ditemenin, lebih seneng ngajarin, gitu. Itulah andropause-nya laki-laki. Tapi laki-laki hormonnya nggak pernah habis kayak kita. Makanya yang lebih sering terjadi problematika karena kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu, itulah perempuan. Karena dia langsung drop. Laki-laki kan nggak, sampai umur 100 tahun aja testosteronnya masih ada. Gitu. Ya, jadi andropause namanya pada laki-laki. Oke? Ya, baik. Ya, pertanyaan berikutnya dari Umi Syafiq. Umi Syafiq. Ya, Espas Indonesia. Oh, Masya Allah. Ustazah Aisyah mau bertanya.
Suami saya sering sakit kepala berat. Pernah sampai dirawat di rongsen tapi tidak apa-apa. Tapi ada darah tinggi. Selain darah tingginya, mungkin apalagi ya pemicunya? Ya, sakit kepala ini memang paling nomor satu biasanya hipertensi ya. Apalagi hipertensi yang kronis, yang sudah lama. Kemudian tinggal ini tadi, hipertensi kan sudah ada obatnya ya. Cuman kadang-kadang kita minum obat hipertensi karena harus setiap hari. Nah, di sini keteraturannya ini penting banget. Satu. Nah, kedua, yang bikin sakit kepala lagi yang sering tidak terdeteksi dengan alat-alat pemeriksaan adalah sinusitis. Ya, baik sinusitis yang di sini, di zigomatikum, atau yang di dalam. Ya. Apa sih sinusitis? Sinusitis itu, ya namanya kalau yang ada itis-itis itu artinya ada peradangan. Ya, nah, sinus itu adalah ya di tulang tengkorak kita ini ada lubang-lubang yang disebut sinus. Di sini ada lubang, di tengah otak itu ada lubang, ya. Nah, itu disebutnya sinus. Lubang itu sesungguhnya Allah ciptakan salah satunya fungsinya adalah memperkuat suara kita. Jadi kayak sound system. Nah, sinusitis sering terjadi peradangan, ya. Entah karena dia kemasukan cairan karena kita ingusan kah, ya. Nah, masuk ke situ dia. Ya. Nah, kemudian atau juga karena kuman, bakteri dan sebagainya. Beberapa sinusitis itu nggak terdeteksi dengan alat untuk memeriksa sinus itu sendiri, apalagi yang di dalam ada namanya sinusitis ethmoidalis. Itu bisa sakit kepala itu kalau lagi meradang. Kayak kepalanya ditarik-tarik gitu. Ya. Nah, kalau yang sinusitis pas kita sujud sakit banget kepala itu berarti di sini. Biasanya yang di sphenoidals namanya ya, atau yang di zygomatikus di sini. Nah, tentu ini perlu juga dikonfirmasi ke dokter THT pada saat sakit kepalanya muncul. Jadi nanti kalau sakit kepalanya muncul, tensi ternyata nggak apa-apa, ya tadi sudah pemeriksaan kepala alhamdulillah, tidak ada tumor, tidak ada CA. Nah, kemungkinan paling sering adalah di sinusitis. Ya, nah itu konfirmasinya ke dokter spesialis THT. Ya, telinga, hidung, tenggorokan. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Di luar masalah pikiran-pikiran ya. Ya, itu juga bisa bikin sakit kepala pikiran-pikiran itu. Betul-betul. Mengapa orang-orang tua kita yang usianya di atas 90 tahunan menjadi pikun? Padahal katanya tadi memori di otak manusia bisa sampai 200 tahun. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Bukan memorinya yang sampai 200 tahun, sel otaknya. Ya. Nah, pikun ini atau demensia ini banyak faktor. Pertama biasanya karena faktor terbentuk protein yang masuk di antara sel-sel memori atau sel-sel neuron tadi. Ya, dan ini yang menyebabkan menjadi yang orang bilang Alzheimer. Nah, biasanya di atas 60 tahun. Jadi bisa dari karena makanan juga. Ya. Terus bisa juga karena dari ketegangan. Tegang dalam kehidupan waktu mudanya tegang dan terlalu memforsir untuk ya hal-hal duniawi biasanya. Itu cepat membuat pikun itu. Ya, kenapa? Karena tegang. Sehingga sel itu bertabrakan itu. Listrik-listriknya bertabrakan. Ya. Makanya mengapa dari awal pun Islam mengajarkan kita untuk berbagi, sharing, ya, sharing senyum, sharing pengalaman, ya, sharing uang sekalipun, sharing ilmu supaya apa? Supaya ya kita senang, happy, karena bermanfaat kan gitu, ya. Dan sharingnya itu bisa jadi sesuatu yang nggak perlu apa-apa dinilai dengan uang gitu. Berbagi aja, senang aja bagi sesuai dengan kita punya ya keahlian. Ada yang sharing makanan gitu, karena memang pandai masak. Ya, nah itu insya Allah nanti membuat ya resiko untuk demensia atau pikun tadi istilah populernya itu berkurang. Ya, jadi sekali lagi memang di dalam Quran juga dikatakan nanti semakin usia kita berlanjut itu kan kembali kita siklusnya menjadi kayak anak-anak. Ya, jadi yang 200 tahun itu adalah kekuatan si sel.
Tapi ingat tadi kalau sel terlalu banyak listriknya dia angus. Gitu. Ya. Barangkali bisa terjawab mudah-mudahan insyaallah.